Halo semua, oke balik lagi nih bersama kita berdua di konten Q&A. Pertanyaan yang teman-teman tanya kepada kita akan kita jawab. Dan di sini sudah ada narasumber seperti biasa dengan Bang. Siapa? Bang. Siapa nama gue? Semanto. Jangan bahaya. Oh jangan. Bang siapa? Bang Andre. Oke, kita udah sama Bang Andre. Nanti ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang sudah dikumpulkan oleh tim. Nah, nanti kan Bang Andre jawab dan gue juga mungkin sedikit-sedikit akan membantu Bang Andre. Penasaran gimana Q&A dan pertanyaan-pertanyaannya? Tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian masuk ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Nah, oke guys, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Zengti. Nah, ini dia nanya di laptop ThinkPad L412, yaitu Bang, buat coding bagus gak? Nah, ini Bang Andre yang nanya nih untuk laptop Lenovo ThinkPad L412. Itu kalau nggak salah atau prosesor model-model lama lah kalau nggak salah ya. Nah, itu kira-kira bagus nggak nih Bang Andre buat coding? Kalau untuk ThinkPad L412 ini kan seingat gua dia spesifikasinya masih yang jadul ya, Betul, i5 betul. generasi pertama, Iya. i5M520 ya. Nah, kalau menurut gua sendiri untuk codingnya tergantung nih Kak Zengti-nya pakai aplikasi apa dulu. Kalau mungkin codingnya udah sekelas bikin-bikin aplikasi gitu atau yang berat-berat. biasanya untuk perusahaan dan lain-lain pakai kayak PHP dan lain-lain, Iya. itu udah kurang support sih sebenarnya. Cuma kalau kakaknya mungkin main pakai HTML untuk coba-coba belajar ya kayak gitu, itu cocok-cocok aja, gak ada masalah. Tapi kalau untuk yang bikin-bikin aplikasi disarankan lebih apa ya, lebih kalau bisa nyari yang generasi 5 ke atas deh. Oh, jadi gitu Bang Andre, kalau misalkan kita make kayak, kan ada tuh yang buat notepad biasa ya, buat bikin HTML kan pakai notepad. Kalau mungkin bawaan kayak gitu masih bisa lah ya. Karena mungkin gak terlalu banyak yang harus diinstal kan. Kalau misalnya contohnya kayak aplikasi yang buat HTML yang udah profesional lah kan, dia pasti butuh yang plugin yang harus ditambah. Mungkin udah nggak support juga kali di laptopnya, makanya harus yang minimal tuh di atasnya dari yang ini 520. Sebenarnya permasalahannya itu lebih ke prosesor sih, Bang Febri. Iya, karena untuk prosesornya ini kan namanya coding, dia butuh untuk nge-load dan menciptakan. Misalkan kita mau bikin website yang kayak gini, atau kita mau bikin model aplikasi yang bisa berjalan atau interaksi dan lain-lain, itu kan lebih fokusnya ke prosesornya. Ya, betul. Kalau prosesor yang nggak kuat untuk memproses data yang akan dibikin atau model yang mau dibikin, ya nantinya jatuhnya itu bakal menghasilkan mungkin antara laptopnya nge-lag atau mungkin kinerjanya makin lama kayak gitu. Oh gitu. Oke, gitu tuh Bang Zeng. Penjelasan dari Bang Andre dan mungkin ada tambahan dari gua. Oke, next langsung aja kita ke pertanyaan kedua, yaitu dari MK Jaya Sablon. Abang-abang Sablon. Nah, dia nanya di MacBook Air M1 2020. Nah, pertanyaannya itu, MacBook Air M1 ini cocok gak Kak untuk keperluan aku ngedesain di Corel Draw? Dia buat ngedesain nih M1. Gimana nih kira-kira Bang Andre Apple? Kalau untuk MacBook sendiri ya Kak Jaya Sablon, untuk MacBook ini sendiri kan memang cocok-cocok aja, apalagi dengan layarnya yang mungkin lebih warnanya itu lebih tajam gitu, dan kakaknya bisa menentukan warna yang diperlukan atau sedetail mungkin gitu. Sebenarnya kalau ditanya worth atau enggak, ini worth aja gitu. Tergantung kakaknya mungkin worth enggak nih kalau misalkan gue pakai MacBook M1 cuma untuk Corel gitu. Karena menurut gue sendiri banyak juga opsi-opsi lain mungkin yang bisa disesuaikan
untuk keperluan kakaknya yang pakai Corel Draw aja gitu. Oh, jadi masih cukup worth it lah digunakan ya untuk Corel Draw. Oh, apalagi apalagi untuk MacBook ini untuk layarnya ya, itu untuk warnanya itu udah kurang lebih ya pirip-pirip akurat dikit lah. Bagus lah kalau misalnya digunakan untuk yang desain grafis, khususnya untuk yang menggunakan aplikasi Corel Draw. Nah, gitu Bang Jaya Sablon. Oke. Jadi kalau ditanya worth atau tidak, worth. Next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bang Backpackerin ID. Dia nanya di laptop Lenovo IdeaPad D330. Dia nanya, Bang, laptopnya dapat di-upgrade ke Windows 10 nggak? Tuh. Windows 11. Oh, Windows 11. Udah baca, typo lagi. Windows 11 nggak? Ini laptop IdeaPad D330. Oke. Untuk Bang Backpackerin ID, jadi untuk yang Lenovo IdeaPad 330 ini kan dia 2-in-1 ya. Dan sebenarnya gue sedikit rancu awalnya, tapi gue udah coba-coba riset-riset lagi dan gue cari. Ternyata ini ada juga yang ngasih testimoni langsung di website Lenovo-nya. Yaitu dia nanya apakah Windows 11 bisa dipakai untuk di laptop Lenovo D330. Jawabannya itu dia udah mencoba untuk upgrade ke Windows 11 dan ternyata pas upgrade itu proses upgrade-nya itu stuck di 20%. Dan yang terjadi setelah itu adalah dia automatically reset atau reboot, ya kan, restart, dan dia balik lagi ke Windows 10 kayak gitu. Jadi jawabannya kalau ditanya bisa atau dapat upgrade ke Windows 11 apa enggak, dapat, tapi nggak bisa di-upgrade ke Windows 11 karena menurut gue sendiri ya, untuk saran aja Bang Backpackerin ID, lebih baik pakai di Windows 10 dulu karena untuk Windows 11 ini masih banyak bug ataupun masih banyak isu-isu yang beredar gitu, kayak ada sebagian laptop belum kompatibel untuk dipakai aplikasi ini kayak gitu. Jadi lebih baik untuk saat ini kita stay dulu di Windows 10, nggak usah buru-buru upgrade ke Windows 11 karena upgrade Windows 11-nya atau Windows 11-nya sendiri ini belum fix banget untuk dipakai di berbagai kalangan laptop kayak gitu, terutama untuk yang seri-seri mungkin agak lama kayak gitu. Tuh kayak gitu Bang Backpackerin ID. Jadi tidak bisa di-upgrade walaupun emang udah dapat rekomendasi suruh upgrade, tapi ternyata ada beberapa bug yang memungkinkan itu tidak bisa dipasang di laptop IdeaPad D330 ini. Oke, next lanjut aja ke pertanyaan dari Butter Graphic. Nah, ini dia nanya di laptop HP ProBook 430G3 i5 Gen 6. Pertanyaannya itu ada ini untuk rendering dan modeling kuat nggak Bang? i5 Gen 6 kira-kira kuat nggak Bang? Kalau menurut gue sih ya kuat-kuat aja ya untuk rendering, modeling masih bisa lah buat kayak gitu-gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang kalau kita rendering mungkin bakal jadi nge-lag atau buffering ya. Mungkin tuh videonya juga betul. Jadi mungkin nggak disarankan sih kalau buat pakai rendering modeling buat di HP ProBook 4320G3 ini. Kalau buat Bang Andre ada nggak tanggapan lainnya? Oke, kalau untuk menurut gua sendiri sebenarnya kurang lebih sama ya, karena yang paling penting untuk rendering cadel gua, sorry. Jadi untuk yang paling penting untuk rendering dan modeling itu sebenarnya rata-rata yang dibutuhin itu VGA-nya, Kak. Betul. Jadi untuk Kak Butter Graphic cari sebisa mungkin, walaupun mungkin i5 Gen 5, i5 Gen 6, tapi sebisa mungkin cari yang ada VGA-nya. Jadi minimal untuk VGA-nya mungkin udah ada GT 930 atau 920 atau GT 760 kayak gitu. Jadi yang minimal ada VGA-nya lah. Iya, jadi hitungannya kayak laptopnya itu dual grafik lah ya. Betul. Karena kalau untuk yang di HP ProBook ini itu dia cuma terintegrated dari Intelnya itu cuma 520 kalau nggak salah untuk grafiknya. Itu makanya mungkin tidak disarankan untuk rendering dan modeling. Tuh. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Wih, banyak nih pertanyaan di laptop ini nih. Ini laptop Lenovo IdeaPad G20 AMD A9. Dari Kak Himatulalia. Himatulalia.
Apa Bisa tuh? Bang Andre baca? Pertanyaannya, Bang, buat desain Photoshop dan AI, terus edit video Adobe Premiere, SCR bersamaan aman nggak, Bang? Apa loading parah? Coba Ini yang udah pernah punya nih, ini ya, gimana? ini sebetulnya ini laptop gue udah pernah punya dan udah gue pakai untuk Photoshop, terus buat AI, terus buat ngedit-ngedit video gitu. Untuk di laptop Lenovo EduPad G20 ini bisa kalian gunakan, tapi tidak disarankan karena pertama dari RAM-nya ini cuman sampai 4 GB. Kalau kalian ingin ganti itu harus ganti satu keping karena tuh dia cuma punya satu slot kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya RAM yang 4 GB, kalian harus cabut, harus ganti ke yang lebih besar. Nah itu, dan pastinya bakal kendala sih nge-lag sih, karena kalau di RAM 4 GB cukup kurang, karena waktu itu gue make Windows 10 dan agak lumayan cukup banyak buat RAM berjalan di laptop ini tuh lumayan cukup banyak kalau menurut gue. Jadi gue juga sih agak sedikit kesel ya, kesel karena kenapa tuh? ya karena agak sedikit nge-lag, buffering, tapi itu bisa diatasin kalau kalian pakai aplikasinya itu yang agak lawas. Contohnya kayak gue pakai Photoshop, nggak pakai yang baru, gue pakai yang CS5. Terus yang Adobe Illustrator gue pakai yang lebih rendahnya lagi, dan buat yang Premiere gue juga yang lebih rendahnya lagi, kayak pakai yang 2000 CS6, CS5 gue pakai. CC juga masih bisa. CC masih bisa, tapi kalau bisa versinya diturunkan. Itu sih kalau dari gua. Bang Andre ada tambahan nggak buat laptopnya? Kalau untuk menurut gua sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Gua setuju juga dengan pendapat Abang Febri ya. Karena pertama banget balik lagi seperti yang laptop tadi yang Itu ProBook. Ya, ProBook 430. Untuk rendering dan lain-lain ini butuh namanya VGA gitu. Iya. Dan untuk yang IdeaPad 320 AMD A9-nya ini belum termaksud dengan VGA-nya Iya. gitu. Kalau kakaknya tanya untuk desain Photoshop dan AI itu mungkin bisa, tapi untuk skala profesional dengan kakaknya mungkin masukin plugin dan lain-lain itu kurang disaranin. Tapi kalau kakaknya cuma untuk belajar, balik lagi itu nggak masalah Iya. gitu. Karena kan kakaknya nggak berpacu dengan waktu, kakaknya cuma untuk belajar aja gitu. Betul. Dan kalau untuk Adobe Premiere-nya sendiri ini sebenarnya kurang disaranin karena bakal loadingnya lumayan parah gitu. Iya. Karena gue pernah coba juga di laptop temen gue. Untuk loadingnya ini lumayan parah sih, karena kan dia butuh nge-load videonya kan, Iya. untuk processing videonya gitu. Apalagi kakaknya nanya dibuka secara bersamaan, ini nggak recommended banget gitu. Iya. Otomatis bakal loading parah. Loading parah, dan Iya. juga dia penyimpanan juga masih hard disk, belum Nah. SSD itu. Kalau kakaknya ganti ke SSD pun masih lumayan ganggu lah. Iya. Walaupun ya sedikit aja, tapi tetap aja lah mengganggu. Kalau apalagi kalau lagi butuh kerja Benar. cepet kan gitu, Iya, lagi deadline atau apa kan butuh cepat dan on time. Nah itu pasti akan mengganggu kakaknya. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari CM Triple X Triple itu Lenovo ThinkPad Yoga 260. Dia nanya untuk ngedit recommended gak bang Lenovo Yoga 260? Kalau untuk ngedit kurang recommended Kak, karena kan udah yang gue sebutin sebelumnya ya di 2 pertanyaan tadi, baik lagi dia butuh VGA gitu. Jadi kalau untuk ngedit sebenarnya kurang recommended, tapi tergantung kakaknya butuh buat ngeditnya ngedit apa dulu. Kalau untuk edit video menurut gue paling kakaknya kayak pakai apa sih yang buat cutting video Oh, kayak ini kali yang aduh, gue lupa lagi. kayak pokoknya untuk aplikasi-aplikasi Iya, cut-cutnya aja selain gitu deh. selain itu, iya. Gua lupa juga namanya. Kalau itu masih nggak ada masalah karena kan kakaknya cuma plug and cut gitu, nggak untuk ngedit nambahin efek, untuk color grading, untuk mungkin dikasih efek-efek apa segala macam. Nah itu mungkin masih bisa, cuma baik lagi pasti jatuhnya nge-lag juga kayak gitu. Kalau untuk ngedit foto mungkin masih bisa, Masih oke tapi lah. pakai yang aplikasi kayak tadi CS lama Ya, ataupun versi-versi CC, lama. kayak gitu. Oh, seperti itu. Bener. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya.
Nextnya nih pertanyaan dari Bang Awam Channel, dinanya dia di laptop bekas Acer Aspire E14. Pertanyaannya, Bang, ini laptopnya bisa ditambah RAM nggak untuk Acer Aspire E14? Oke, untuk Acer Aspire 14 dia jawabannya bisa Bang, tapi upgrade-nya agak ribet. Jadi kalau abangnya upgrade sendiri, abangnya harus copot semua partnya karena kondisi slotnya RAM-nya itu ada di bagian bawah motherboardnya, sedangkan posisi laptopnya itu abangnya buka bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Jadi abangnya harus copot semua part-partnya dari mulai fan dan konektor USB-nya sampai ke kabel-kabel fleksibel untuk nyambung ke motherboardnya. Nanti abangnya copot dulu motherboardnya baru bisa ditambah kayak gitu. Oh, ribet ya untuk Acer Aspire ini buat ngupdate RAM ya. Betul. Berlapis-lapis. Lumayan ribet. Lumayan. Tapi dia tebel nggak sih apa tipis? Kalau dibilang tebel apanya nih? Bodinya. Kalau untuk bodinya ini karena dia termaksud generasi lumayan lama, jadi bisa dibilang lumayan tebal. Kalau dibandingkan dengan laptop-laptop sekarang. Oh gitu. Oke, itu jawabannya Bang Awam. Bisa, tapi ya agak butuh effort aja buat buka-bukanya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan di luar laptop. Oke, apa ini tuh? ada dia nanya di iPhone 11 versus iPhone Pro di tahun 2023. Ini Bang Iksan. Kak, IP Inter rekomend. Maksudnya, Kak, iPhone Inter rekomend nggak gitu? Rekomend nggak? Ya masih rekomend lah ya. iPhone Inter mah paling susahnya apa sih? Iya, kalau dibilang rekomend sebenarnya rekomend aja. Rekomend kan? Cuma yang bikin agak susah sebenarnya pas klaim garansinya aja Kak. Oh itu ya. Kak Iksan. Dan mungkin kan sekarang kalau nggak salah udah kebijakan yang APX Inter juga udah nggak boleh nggak sih di Indonesia? Iya. Jadi sekarang itu banyak banget yang untuk iPhone baru sekarang kalau nggak lewat bea cukai atau kakaknya mungkin beli yang untuk generasi yang iPhone 11 tapi yang mungkin sebelum diberlakukan peraturan baru ini. Iya. Nah, kalau nggak didaftarin ke Kominfo bea cukai, email, gitu, daftar email. Iya, daftar emailnya nanti bakal keblok Kak. Jadi percuma kakaknya nggak bisa pakai jaringan seluler. Mungkin bisa tapi pakai wifi doang. Kan ribet kan. Kita untuk apa? HP tapi harus bawa kemana? wifi atau wifi. Bawa 2, bawa 3. Ribet malah. Kayak gitu. Jadi lebih disarankan mending beli yang iBox aja nggak sih? Saya kan juga nggak masalah kayaknya sih. Yang penting tuh aman lah untuk kalian ngeklaim garansi dan nggak hilang-hilang sinyalnya. Itu. Oke, next lanjut. Pertanyaannya ini di review MacBook Pro 2017 worth it di tahun 2022. Pertanyaannya bisa upgrade SSD NVMe nggak, Kak? MacBook Pro 2017. MacBook Pro 2017 ini khusus yang 15 inch ya? Iya, khusus 15 inch. Kalau yang khusus untuk 15 inch sebenarnya gua agak-agak belum berpengalaman bisa dibilang karena gua belum pernah buka langsung untuk yang 15 inch-nya. Iya. Tapi setelah gua cari-cari ini bisa atau enggak, ternyata bisa gitu dan ini MacBook terakhir yang upgradable gitu. Jadi SSD-nya masih bisa di-upgrade tapi bukan NVMe yang standar. Yang kita tahu kan NVMe itu yang standarnya panjang. Iya, benar. Nah, kalau ini NVMe-nya yang nano, jadi yang kecil. Jadi dan gua lihat-lihat dia juga butuh konektor untuk nano NVMe-nya itu. Jadi ya budget yang harus dikeluarin lebih double. Iya. Oh ribet ya. Dan yang untuk yang nanonya setahu gue juga harganya tuh lumayan lebih mahal daripada NVMe biasa. Yang biasa. Iya. Oh bisa di 2 kali lipatnya mungkin 3 kali lebih ya. 2 kali. 2 kali mungkin ya. Oh belum nambah adapter. Bener. Nah itu. Nah itu bisa jawabannya. Cuman ya kalian harus beli lagi adapter dan ya butuh spare uang yang lebih untuk membeli. Budgetnya dilebihin lah. Nah itu jawabannya. Oke next. Pertanyaan terakhir nih, last banget pertanyaannya itu dari Bang Risna Bella. Bertanya di laptop murmer yang bikin Anda tidak minder. Asik. Itu Dell Latitude E6510. Pertanyaannya buat kuliah jurusan SI cocok nggak?
Gue tipe mulu nih. Maksudnya untuk jurusan SI laptopnya cocok nggak? Kalau untuk Dell Latitude ini ya SI itu yang kita tahu lumayan cukup berat ya untuk program yang digunakan. Kalau untuk sistem informasi ya cocok sih, cocok aja kalau dibilang dicocok, karena nih kalau nggak salah untuk laptop Dell ini masih generasi pertama, nggak sih i5 gen pertama kalau nggak salah. Ya, dan RAM-nya juga masih di kisaran 4 GB kalau nggak salah untuk RAM ya. Jadi kalau ditanya cocok ya cocok, dan masih bisa lah buat digunain. Tapi ya agak sedikit kelek-kelek dikit ya, kalau bisa tambah RAM-nya lah biar nggak begitu nge-lag, karena kan butuh banyak aplikasi sama software yang biasanya digunain untuk anak-anak sistem informatika itu. Bang Andre ada tambahan? Kalau untuk gue pribadi, dari banyak teman-teman gue yang di jurusan SI, Ya. dia itu kebanyakan kan masuknya ke coding ya. Betul. Ke coding dan belajar untuk coding kayak coding aplikasi, coding website, mungkin interaksi gitu. Menurut gua sebenarnya kalau bisa Kak Risna Bella, bagusnya dikumpulin lagi budgetnya, dibeli yang lebih oke gitu. Mungkin untuk yang generasi ke 7 atau ke-8 gitu, karena standarnya kakaknya butuh yang prosesor yang bertenaga lebih gitu daripada yang generasi pertama. Karena kakaknya butuh untuk yang tadi pernah gua jawab tadi, untuk coding itu butuh ya prosesor dengan tenaga lebih gitu, untuk yang proses datanya juga cepat. Kalau generasi 1 kan ketinggalannya udah cukup jauh ya, tahun ya, udah lama banget gitu, 10 tahun mungkin lebih gitu. Kakaknya mungkin bisa beli yang lebih baru lah gitu. Ya, mungkin kalau mau nyari yang second ya lebih dari spesifikasinya lebih di atas dari Dell Latitude inilah, yang tadi udah bilang kayak Gen 7, Gen 6 itu untuk secondnya ya bisa lah kakaknya cari di mana? Jualin laptop Indonesia. Nah, oke, itu dia beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman semua tanyakan ke tim kita dan udah kami berdua jawab. Semoga puas juga ya. Iya, semoga puas, dan kalau masih ada kekurangan atau teman-teman ada yang mau nanya, bisa aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ada yang mau bantu jawab juga boleh banget. Boleh banget. Itu kita sama-sama sharing untuk menambah wawasan dan ilmu tentang laptop. Betul. Itu. Oke. Mungkin gitu aja kali Bang Andre ya untuk konten kali ini. Ya, ya, karena udah terjawab semua, dan kita akhiri. Gua Febri, gua Andre. Nah, kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Bye-bye.